Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Satu malam. Ini take ketiga ini. Adin. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Biarin bakar ya Badin. Alhamdulillah Allah selalu memberikan saya kesehatan. Baik. Alhamdulillah. Insya Allah. Gara-gara kena ceramah Ustadz boleh ini. Kena sampai ke ubun-ubun tadi. Jadi luar biasa. pulangin 3 hari. Insya Allah. Din, ini yang ketiga. Iya. Tadi pertama Rein, kemudian bola, sekarang Adin. Mungkin ada beberapa teman-teman termaksud yang di sini. Kita harus kasih tahu dulu, Adin ini adalah seorang anak band, Ultraman. anak band Meeva. Yang semakin kesini akhirnya lebih fokus di dunia usaha, Din. Nah, apa thrift? Iya, lebih ke dunia thrifting. Thrifting. Din, sebelum kita masuk ke dunia usaha, saya mau cerita tentang kau aktif di dunia entertain ini. Berarti sejak kapan, Din? Jadi saya sebenarnya bukan juga entertain sebenarnya. Maksudnya maksudnya lebih saya hanya ingin saya ini orang tahu juga sedikit lah, maksudnya kayak bagaimana ya dengan gayaku mangoku apa segala macam kan, maksudnya bagaimana caranya saya ini orang tahu. Berarti kau main di jalur ini dulu, main band dulu apa segala macam sampai hadir di podcast hari ini kan, di podcast ini. Jadi ini saya rasa hanya tarasiku semua ini. Hanya konga-kongaku saja sebenarnya. Akhirnya buat band kan, kan kemarin saya sempat kasih belum upload juga, datangkan yang juara 1 Fornas kemarin, dapat emas dia b-boy break dance tuh. Saya tanya kenapa kok dance? Dia bilang ya tujuan utamanya saya ingin dilihat orang, begitu. Betul. Semua musisi pun seperti begitu, siapapun skateboarder kan, pertama main skate saya mau dilihat orang. Betul. Akhirnya kau memilih musik, kenapa tidak seperti bola tadi sama skateboard dulu? Memang pada saat itu lebih gampang kalau mau dikenal orang, saya rasa lebih ke musik saya rasa. Karena belajar gitarnya gampang, cari orang belajarnya tidak susah. Kalau seperti dance tadi kan agak rasa malu, apalagi skateboard. Memang dulu skateboard itu hanya orang Amerika saja bisa. Kalau orang Palu kayak asing begitu tapi kalau dia bisa pasti naik dia itu. Kalau untuk saya pilih kenapa saya harus main band itu karena pada saat itu memang lagi lagi enak-enaknya, maksudnya lagi kalau tidak main band tidak keren lah. Seperti begitu. Tapi saya anggap main band itu jalan Tuhan pertemukan kita seperti ini kan. Kalau bukan band juga kita mungkin saya tidak kenal bola, mungkin Akbar apa segala macam kan. Memilih main band sebelum ada Meeva. Ada band sebelumnya Din? Ada. Jadi dulu itu ada band band-band main-main saja. Itu namanya Alarato itu. Alarato. Tidak, pertama itu RT1 Rock Band. RT1. Iya, RT1 Berarti Rock kamu Band. memang tinggal di RT1. Benar. Jadi waktu itu kan ada pagelaran. Pagelaran pertama di daerah saya, di daerah utara itu. Pertama mungkin juga sponsor masuk ada. Jadi di situ karena teman-teman ini belum ada nama band, karena di situ kan masih kental dengan RT, anak RT berapa kau? Bolanya harus RT ini, bulu tangkis Jadi saya kumpul teman-teman, kita bikin saja RT1 Rock Band. Tapi cuma 1 kali main saja, cuma 1 kali tampil. Tapi lagunya orang, main-mainnya. Setelah itu baru ada, setelah serius lah, agak serius lah saya bermusik. Lahirlah Alarato itu pertama. Alarato maksudnya supaya dibilang gitu dan tuh Alarato ini bahasa Kaili. Bahasa Kaili. Alarato.
Kalau di Ledo itu Ala Rauli. Oh, maksudnya Ala Rauli ya. Biasanya kan kalau dibilang. Iya, kalau gitu di Rai itu Ala Rato. Supaya dibilang kau na band, kayak gitu. Jadi band itu main-main di acara-acara pagelaran. Ada juga festival lebih ke ini. Kalau festival umum Ala Rato tidak main. Karena juara sudah ditahu semua sudah itu. Siapa juaranya? Iya, ditahu. Tapi kalau pemula, enak ikut. Ikut. Pasti juara 2 lah. Ada pasti dapatnya. Ada lah sedikit. Kalau di umum, ada Arki yang mendominasi. Din, kita minum dulu, Din. Oke. Mantap sekali second house ini. Sampai ketiga kalinya kita di support kopi. Tapi soal habis batunya ini. Keren ini kopi. Second house. Oke, akhirnya habis Ala Rato tahun 2000 berapa buat Meva? Oke. Jadi pas di Ala Rato itu sampai di 2012. Tapi sudah ada gigs. Ini Ala Rato ini belum mau berkarya. Belum mau juga belum mau juga ikut seperti gigs kan sudah sering saya nonton bar itu gigs dulu masih di Cafe Cozy dulu. Oh iya, sering acara Indorang Hari Pakir hiburan. Sering saya nonton, cuman kayak saya rasa kayak tidak jelas begitu dan saya nonton ini apa maksudnya? Begini orang tidak masuk di idealis tidak masuk. Pas di 2014 itu sudah masuk skena musik di utara itu, Bar. Palu Norte itu kan. Sudah buat event, sudah lahir band-band hardcore, post hardcore. Wimet itu kan. Sementara si Ala Rato ini masih bergelut di dunia seperti itu. Festival, itu lomba musik. Iya, masih bikin bongkar orang tidak jelas begitu kan. Pas di 2014 itu tadi itu. Bagaimana kalau kita ikut seperti dorong gitu? Enak kan, maksudnya saya lihat enak sekali saya lihat orang main kayak artis begitu kan, tanpa beban. Kalau festival kan beban, takut salah, sampai takut takles. Juri ini kan, apalagi Aci juri, dia tahu sekali itu, dia tahu sekali tak salah ini, dia tahu sekali. Jadi main begitu sih kita, main bikin lagu begitu, enak kita main lepas, bawa lagi sendiri, tiada yang tahu siapa yang salah. Apa nama band? Sudah saya pikir-pikir apa nama band bagus ya? Meva saja. Apa maksudnya itu? Tidak, pokoknya kita lawan saja begitu. Memang kaili banget. Dari Ala Rato akhirnya Meva, tapi maksudnya itu saja. Jadi sebenarnya ini Meva ini sudah lahir di acara ada dulu Festival Noah dulu. Festival Noah dulu di Golni. Satu kali tampil tapi bawa nama Meva itu. Tapi tiada niat untuk sampai di band itu. Pas teman-teman tadi mau ganti dari Ala Rato ke band tiada band, band itu sudah saya bawa sudah. Meva itu sudah di 2014 itu. Meva ini beberapa kali gonta-ganti vokalis kan? Betul. Tapi memang band underground ini kalau gonta-ganti vokalis tidak berpengaruh dia. Kalau setahu saya yang saya lihat tidak terlalu berpengaruh. Beda seperti band rock. Kalau ganti vokalis kan karakternya biasa di vokal. Kayak bola buka pintu, kalau dia tak ganti jadi beda. Tapi kalau Meva berapa kali ganti vokalis karakternya sama. Atau ada rasa yang salah. Sebenarnya saya tidak ada niat ganti vokalis sebenarnya, tidak ada, karena memang kekosongan. Memang pada saat itu mungkin saya rasa vokalis nama mau semua saya lihat. Kan merasa dibutuhkan segala. Itu yang saya tidak suka. Jadi saya panggil orang tanpa bilang dia, karena saya tidak pengen merasa dia tanpa dia tidak jadi ini barang ini. Oh, berarti gara-gara gitu ini diganti vokalis gara-gara terlalu sibuk vokalisnya mungkin. Betul. Mungkin dia lagi dihubungin susah kan. Jadi ganti panggil lain tanpa bilang, tanpa harus pamit begitu. Karena di prinsip saya itu tidak ada yang harus merasa dibutuhkan di band ini. Iya. Semua harus bertanggung jawab, semua harus disiplin, semua harus Semua harus sama-sama. Merasa bertanggung jawab masing-masing porsinya. Iya, betul, gitu. Kemudian Meva akhirnya mulai mengeluarkan taji. Beberapa event di Palu akhirnya muncul, lumayan dikenal sampai dengan saat ini.
tiba-tiba terakhir event kemarin di PRF. Iya, Palu Trip. Palu Rockin Fest. Palu Trip kemarin main kamu? Tidak ada band. Oh, tidak ada band ya. Saja. Terakhir Meva main di Palu Rockin Fest. Setelah itu Covid habis, tidak ada Meva. Atau masih ada? Betul-betul tidak ada. Kenapa? Bagaimana ya di Covid kemarin itu? Jadi sayanya jadi saya kayaknya sudah ada rasa jenuh dengan main band ini. Iya. Maksudnya arah tujuannya sudah tidak jelas. Hasilnya seperti ini terus, maksudnya mau jadi apa maksudnya? Kan baru di Palu apa kan? Argi kenapa baru sekarang? Saya sudah dari dulu. Iya, maksudnya habis turun begitu begini, saja, main begini saja. Tak putar-putar saja begini-begini. Jadi kayak sudah ada rasa jenuh saya. Makanya saya yang kemarin susah. Jadi sebenarnya saya pengen teman-teman di Meva ini kalau bisa jalan, maksudnya biar tidak ada saya begitu. Biar tidak ada saya, jalan saja cari apa yang lain, main berapa orang kan bisa sebenarnya. Cuman saya lihat pas saya juga ini ikut semua juga seperti itu. Tidak, maksudnya bagaimana ya? Karena tadi itu tidak ada rasa bertanggung jawab di porsi masing-masing. Iya, betul, harus mau dihubungi duluan. Saya pernah ganti vokalis bareng. Jadi misalnya kan kayak ini kita latihan kosong kan ini kan. Jadi ada studio di Basuki Rahmat itu, studio 61 dulu. Nah, saya bilang habis latihan kosong itu saya bilang kita jam 7 kan latihan kosong jam 4. Iya, jam 7 kita latihan di studio. Sudah saya booking itu di 61 itu. Oh iya, siap-siap Din. Oke. Mau pulang lagi saya, baru mau pulang ke rumah saya bilang lagi, ingat jam 7 ya. Jam 7 jangan kamu tidak datang pas sudah saya booking itu. Oke. Siap. Sudah jam 7. Saya sudah setengah 7 saya sudah di sana sudah. Yang satu datang. Vokalis tidak datang. Belum ini vokalis Meva yang ini. Ada vokalis Meva yang lalu juga itu. Kenapa tidak datang? Nah, tadi kan sudah jelaskan. Latihan kosong, naik motor, jelaskan lagi. Saya telepon dia, Bar. Di mana sudah kau ini? Dia jawab, apa? Bukan stres main band seperti itu. Apa? Mau latihan bayar. Mau latihan. Astaga, mandi saya dulu. Sabun tak. Saya bilang Uji ada pemain basket. Uji ganti vokalis. Siapa? Temanmu yang lalu itu. Yang ini sudah. Temanmu itu panggil saja. Tapi dia panggil saja dulu. Wah, semangat kan, mungkin baru pertama dipanggil kan, belum ada mangonya. Kan. Jadi betul yang saya dipanggil Wah, cepat sekali kemari. Ini lagu kau pelajari begini-begini. Oh iya, siap. Bah, pokoknya rajin sekali. Enak sekali saya di situ gitu. Cuma udah mati pertama ini. Lama-lama susah dicari sebenarnya. Itu tuh penyakit itu. Kalau sudah di booking jam 7 harus main. Kalau RNR sekarang enak, kau biar jam berapa masuk jam begitu gitu. Betul hitungannya. Kalau dulu kan kita booking jam 7, kalau kau tidak datang setengah 8 jam 7 hangus kan kayak begitu. RNR tidak? RNR gimana? Tidak, mantap RNR. Masya Allah. Pak Ketua. Oke, akhirnya lebih fokus sekarang di dunia usaha. Iya, betul. Sebelumnya saya tahu kau ini Din ada distro dulu. Iya, betul. Sebelum bergerak di Thrift. Betul. Ngomongnya Thrift Ulimo cakar. Tapi yang orang tahu sekarang Thrift. Sebelum bergerak di Thrift kau ini di distro dulu. Betul. Dari kapan itu Din? 1 tahun terakhir ini Bar. Tidak, bukan. Maksudnya Badistro. Oh, Badistro itu saya dari 2014. Itu dari 2014. Pas Jalan Meva itu Badistro juga sudah. Jalan Meva. Saya sudah kan begini Bar. Kita kan lihat peluang ini. Iya, betul. Berbisnis ini kan lihat lagi rame-rame ini. Misalnya kemarin lagi rame itu metal. Saya jual kaos metal. Begitu cari aman kan. Sudah produk metal. Saya jual lagi yang kayak Enin lah, kayak Beetlebum kan. Begitu juga keren. Saya jual juga. Selama berapa tahun ya? Dari 2014 sampai di 2020. Lama. 6 tahun kurang lebih. Tidak ada perkembangan. Tapi cukup untuk hidup. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pas ke dunia percakaran ini Bar.
saya lihat peluang, saya bilang apa sekali cakar ini, kan di Jawa sudah ramai Pak. Ini sudah ramai 1 tahun terakhir ini. Apa sekali orang jual ini sampai orang antusias seperti ini, tidak pernah tidak musiman, tidak harus tanggal tidak harus tanggal muda baru belanja, biar tanggal tua rame. Saya langsung banting setir. Karena kalau baju komersil hari Lebaran baru rame, kayak begitu toh. Kalau cakar ini setiap saat. Nanti ditutup baru sepi. Alhamdulillah. Terus akhirnya jalan cakar dari mana mulainya pertama? Saya pertama juga ke pasar juga Bar. Jadi ada pasar di Laswani yang sangat hits sekarang itu. Hits sekali. Jadi saya jalan-jalan ke sana, saya lihat tapi saya buta tentang dunia itu. Dunia saya tidak tahu. Intinya saya mau jual barang ini. Insya Allah kasih sukses dari barang ini begitu. Betul. Insya Allah begitu. Saya beli sedikit, saya bawa ke rumah. Tapi masih ada barang tadi itu barang distro tadi itu. Tapi lebih banyak orang masuk ini cari cakar. Kenapa kamu masuk distro cari cakar kayak gitu? Ya biasa orang mana yang thrift ini? Mana yang thrift? Itu cuma ini. Keluar lagi. Tidak, saya banting setir ini. Tidak, saya harus kayaknya saya kasih keluarkan barang-barang semua ini. Mana semua barang? Siapa tahu masih bisa kita pakai. Ada dan Arki lalu. Iya, sama-sama saya lalu. Dia tahu, kayaknya bagus ini. Masih ada tuh Ki. Jadi barang-barang itu saya jual murah lah. Intinya bagaimana caranya barang itu jadi modal saya di dunia ini, di dunia thrift itu. Itu saya lihat orang perbal-bal sampai biasa itu di TikTok itu. Pas buka balik orang baku rampas. Iya betul. Itu memang random merek datang itu. Random. Jadi dalam satu bal itu dia itu ada grade A, grade B, grade C. Gitu. Iya. Ada bisa dilayak harga segini, bisa dilayak harga segini, begitu dia Bar. Kondisi barang juga random. Ada yang masih bahkan masih ada yang baru. Sekali. Biasa masih ada yang ada tek-teknya, masih ada Bar biasa. Biasa kan apa istilahnya kalau orang pembenarannya orang biasa barang reject. Iya betul. Kayak begitu betul, mungkin. Iya betul. Jadi grade-grade-nya itu apa? Mereknya atau kualitas apa istilahnya? Kuning kekenya apa istilah? Apa molor ininya? Iya kayak begitu. Itu anunya kriterianya bukan brandnya. Kalau brand itu dia kriterianya itu grade A. Pasti branded itu. Walaupun kondisinya seperti Nasola sedikit seperti itu, dia tetap grade A karena dia brand seperti itu. Otomatis lebih di atas dipisahkan harganya. Dia. Terus grade B ini brand walaupun bagus tapi dia itu jarang orang tahu. Kan yang masuk ke sini kan yang lebih di bawah lah. Iya betul, tapi kualitasnya bagus. Grade C ini betul-betul ada robek, ada lehernya kayak melar. Ini sudah tidak, pokoknya seperti itulah. Tapi intinya semua bisa jadi uang. Iya itulah. Tapi kau lebih prioritaskan yang grade apa kau ambil atau semua gas? Apa yang masuk? Ya itu saya Bar. Saya tidak. Jadi saya ini di umur saya seperti ini mungkin saya sudah saya tidak terlalu idealis dengan barang itu Bar. Saya tidak harus brand ini brand itu. Bagaimana caranya barang itu jadi uang saja. Intinya begitu. Saya tidak seperti orang harus cari lebih realistis sekarang. Pokoknya tidak. Yang mana bisa jadi uang? Gas. Siap. Berarti stop sudah seperti random masuk ini barang mau grade apa gas. Betul. Nanti kita jual kayak begitu. Iya betul. Kisaran kalau brand itu kalau sekelas kaos kayak apa Vans kayak apa itu harga berapa Din? Kalau Vans dia kalau kualitasnya masih 90% bisa dia di harga 200.000 Bar. Iya Vans. Mahal ya? Lumayan. Kalau kayak itu apa polo shirt begitu? Ini kemarin saya jual 300 saja yang begini. Agak murah tapi branded juga. Bagus juga. Cuman bukan seleranya istilahnya seleranya nak Gen Z. Tidak. Jadi seleranya Gen Z itu apa Supreme, Dickies yang begitu. Dickies berapa? Dickies itu kalau kaosnya main-main 150, 200. Kalau hoodie-nya kalau hoodie-nya itu kalau yang warna-warna seperti orange itu main-main 3,5. 400 beda warna. Iya. Saya juga baru tahu sekarang juga itu Bar. Tapi kemarin tunggu Din. Kemarin saya lihat kau posting di WA itu
Ini 100.000 3 sweater itu, tapi ada yang dikis lihat kau anu juga. Jadi itu bagian strategiku Bar. Supaya orang datang ke toko saya rame-rame. Jadi adalah seselipkan beberapa brand yang harga di atas tapi saya jual murah. Biar orang betul. banyak ke toko. Marketing. Ya, artinya sebenarnya rahasia, jangan dibilang di situ. Apa? Tidak masalah. Intinya jangan berbohong untuk dagang. Betul. Mau shoot bola. Saya sebenarnya bicara ini saya atur sedikit. Takut saya ini. Kemarin akhirnya buatlah acara Palu Thrifting. Iya, Palu Thrift Day. Saingannya itu memang Palu Rock Fest. Kalau dia Palu Thrift ada day-nya, berarti memperingati hari. Iya. Memang itu ada memperingati hari thrift. Iya. Jadi itu saya bikin memang khusus hari thrift di Kota Palu, khusus. Bukan sendiri nih yang mau. Betul. Saya pikir kayak Moods Day, hari Vespa, Skate Day itu kayak begitu, yang sudah dari satu dunia ternyata serentak begitu. Ternyata ini Palu Thrift ini memang untuk memperingati di Palu. Di Palu saja. Nampung nih. Dia ciptakan yang baru. Oke. Terus kenapa ada berpikir kayaknya kita bikin hari Thrift Day gitu? Kan sekarang event seperti Palu Thrift Day itu seperti Thrift Day seperti itu sebenarnya di luar itu sudah tidak hal yang biasa. Hanya di Palu belum ada yang buat, Bar. Saya kan cerdas sedikit, Bar. Saya untuk cuannya tuh kayaknya bisa mendapatkan ini, Bar. Betul. Jadi dia. Iya, alhamdulillah. Maksudnya adalah teman-teman seperti Tri juga, Eki Starling. Saya ajak. Iya. Oh iya. Eki vokal. Eki gila, Eki sapi. Saya tahu Eki dan temannya dorang Kevin. Kentuma ya. Ada orang ini ada thriftnya juga, punya toko juga. Tidak, maksudnya begini, pas saya ada ide mau buat event, jelas saya butuh teman-teman. Kan buat cari saya. So sibuk kamu di podcast. Kami sudah dunia kami. Lain sudah kami. Didinya Kota Palu ini. Akhirnya jalan dengan itu beberapa orang. Jalan. Jadi bagaimana? Tidak harus rame dulu. Tidak ada pikiran saya harus rame apa. Jadi saya bilang yang Mbak Edit, saya kan tidak tahu. Saya cuma pikir saja. Bikin coming sound-nya dulu. Responnya itu, Bar. Maksudnya responnya itu boleh ikut berapa ternyata registrasinya, banyak berapa penjual ini. thrift di Palu. Saya juga kaget, Bar. 40 thrift shop yang hidup. Kemarin yang hidup. Itu pun pasti ada yang tidak ikut kemarin itu. Banyak. Jadi penjual cakar kan? Iya, jadi kemarin itu pas sudah saya tutup registrasi. Masih boleh ada. Masih bisa. Saya bilang nantilah part keduanya. Iya. 40 thrift 40 thrift shop kemarin. Sampai ditambah itu harinya. Kalau saya salah deh. Iya, bayangkan orang tambah. Kan sebenarnya hanya 3 hari, Bar. Jadi karena minatnya antusias orang, masyarakat, saya lihat juga saya lihat daya beli masyarakatnya juga mungkin bagaimana ya, saya tidak tahu juga. Masih ada cuannya untuk besoknya. Jadi saya pikir-pikir tambah Joy. Tambah 2 hari lagi. Tapi itu saya kumpulin teman-teman bagaimana mau ditambah. Jadi itu kesepakatan 2 hari kesepakatan bersama, Bar. Terus masalah corporate yang bergabung di situ bagaimana? Apa ini, Bar? Brand yang bergabung. Kalau brand support, brand sponsor, bukan mereka yang beli booth. Yang support kita sebut saya seperti Class Mile UD siapa apa? Solo Indah betul. Dorang dapat keuntungan lebih itu berarti harusnya. Tidak. Dorang kasih uang lagi. Jadi begini, kemarin itu kan intinya event jadi saja dulu. Saya belum pikiran saya barangkali kamu support berapa berapa. Yang penting saya pikiranku itu ada sedikit alhamdulillah untuk kasih jadi saja. Dan alhamdulillah ada Solo Indah ini, Bar. Dia kan support tenda. Iya, lebih besar budgeting kan. Maksudnya kalau 25 tenda saja itu kalau kita sewa tempat lain 300.000, 400.000 kali 1 minggu. Mahal. Berapa puluh juta? Iya. Jadi alhamdulillah maksudnya ada yang masuk seperti itu. Solo Indah itu alhamdulillah. Terus tapi yang kedua kamu harus bayar lebih. Iya, memang berarti
Untuk branding sekarang kita berbicara, kita kesampingkan thrift. Ini lebih ke brand. Siap. Sunrise Store. Ya, siap. Sunrise Store ini memang lebih melihat peluang usaha. Tuh. Nah, tapi dia tetap di dunia fashion. Tuh. Sebelumnya distro. Iya. Kemudian sekarang bergerak di thrift. Apakah mungkin ada sesuatu yang baru nanti di dunia fashion? Sunrise akan membelok lagi ke situ? Iya, kenapa tidak, Bang? Yang penting cuan. Iya, jadi sekarang kita harus realistis. Betul. Jadi sekarang ini sebenarnya harus pintar melihat situasi. Iya. Kayak tadi kondisi alam ini sudah makin tua. Berarti kita harus kondisinya itu harus lebih banyak mendekatkan kepada Tuhan. Kan? Kayak seperti itu. Takbir. Allah. Iya, maksudnya intinya pintar saja lihat situasi. Saya rasa berbisnis di era ini sebenarnya, kalau bagi saya sendiri harus pintar. Jangan yang kau tidak suka harus kau suka. Iya, karena harus realistis. Betul, jangan hanya mempertahankan idealisme kan. Saya harus begini, tapi cuannya lambat, percuma. Iya, betul. Nah, ini kan umur juga semakin ini, jadi harus kita pintar-pintar lah lihat peluang. Kalau bisa mungkin Sunrise ke depannya kita bergerak di dunia kosmetik. Ya, kenapa tidak kan? Betul. Jadi Sunrise apa kalau kosmetiknya? Pak Wale. Sunrise brand yang dibangun tahun 2014 ya. Oh, tidak, Bar. Jadi dulu itu karena dulu itu ada Palu North Syndicate. Kemarin kan seperti saya bilang, karena mungkin banyak ininya. Awalnya sindiket merek. So sindiket merek dulu. Iya, awalnya itu saya buat di sampai 2017. Karena itu redup juga. Saya bikinlah Sunrise original ini, tapi masih distro. Di 2018. 2017 sebelum tsunami pokoknya itu. 2018 itu. Saya bikin itu Sunrise itu masih bergerak di dunia distro itu, distro Sunrise. Sampai sekarang saya banting lagi, memang harus berani mencoba sesuatu yang baru, Bar. Iya, betul. Harus dari awalnya buat event sampai buat podcast seperti ini kan. ini bukan melihat bukan melihat peluang, tapi berusaha hidup dengan peluang yang baru. Betul. Karena Anda juga berharap event COVID. Betul, Bar. Ya, tapi sebenarnya, Bar, dengan adanya podcast ini, Bar, jadi memperlihatkan talenta Kota Palu sebenarnya. Yang Palu itu hanya orang anggap hanya begini. Di sini sudah orang lihat di podcast ini sebenarnya. Jadi thank you. Jadi sebenarnya banyak orang Palu ini cerdas dari cara berpikirnya, dari cara bertutur katanya kan, dari cara pokoknya dari segala hal lah. Tapi ruang penyampaiannya tidak ada, Bar. Fightingnya yang tidak ada. Makanya kalau bisa teman-teman yang bergelut di dunia UMKM misalnya kayak di distro, trip, disupport lah teman-teman seperti ini. Kan enak juga naik Sunrise di situ. Enak juga kan? Iya. Tekan kontrak sama antar kita. Boleh. Maksudnya tujuannya itu untuk menghidupkan hal positif seperti ini kan. Betul. Kan manfaatnya untuk teman-teman pelaku usaha ini kan besar juga kan. Lebih dilihat terus. Kelihatan yang support, kelihatan yang tidak kan. Berarti memang, terus ini teman semua juga kan. Tujuannya ini maunya Adin, kita mau ke support. Harus begitu. Ya. Cuman mentalnya orang Palu yang kau tidak boleh lebih kaya dari saya. Salah, betul, tidak bisa. Dihilangkan itu, Din. Karena rezeki itu sudah diatur semua. Benar ya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tapi begitu ya. Orang Palu ini yang masih merasa kau tidak boleh lebih kaya dari saya, kau tidak boleh lebih terkenal dari saya. Ada perasaan itu yang tidak bisa kita pungkiri nih, Bang. Oke. Contohnya seperti ketika kau mau bangun sesuatu, yang support itu 3, yang tidak support itu lebih banyak daripada yang support. Kayak begitu ya. Dan ada yang sudah jangan, terserah kau, begitu ya. Ada yang acuh tak acuh, ada yang support dan lebih banyak yang tidak support. Salah satu isinya itu karena kau tidak boleh lebih terbaik daripada saya, yang begitu. Padahal salah, iya. Nah, takut tersaingi. Iya, maksudnya kalau di dunia misalnya kayak di fashion kan misalnya kompetitor,
Saya rasa kalau untuk Palu sendiri, saya rasa untuk bersaing seperti itu saya rasa tidak masuk dia untuk bersaing seperti itu, Bar. Kayak misalnya distro ini kalau ini support, ini tidak mau support. Padahal di Palu kalau saya lihat beda dengan di kota-kota lain. Di Palu ini saya rasa sudah punya masa tersendiri dia, Bar. Dan masa itu fanatik saya lihat. Iya. Jujur saja misalnya di Enin misalnya kan. Saya mau tarik ke saya tidak bisa. Kayak saya mau beli di Battle Boom, saya sudah kayaknya saya di Battle Boom terus, Jo. Saya di Enin terus, Jo. Saya di Sunrise terus. Iya, kalau saya lihat seperti itu. Jadi kalau untuk untuk bersaing di dunia itu saya rasa tidak jauh. Ya kita butuh support saja. Iya. Apalagi kalau kita ke Pak Jeko terus. Kita terus ke iya. Bol. Sebenarnya jeans custom. Bayar lagi bola. Pak Jeko itu. Stikerku tidak ada. Pak Jeko ini. Berarti bola harus bastor ke ruang jauh. Masuk dari sini, Pak Jeko. Angkat itu. Nanti Sunrise di mana? Kita taruhin. Di iPad atau di lobet nih? Itu di bawahnya ruang jauh itu. Berarti lebih besar porsinya kayaknya. Wah, keren itu, Bang. Siap. Bagaimana, Pak Direktur? Iya, memang harus support. Sebenarnya apapun itu kita harus support sih. Betul. Minimal kalau kita tidak bisa bantu dana, kita bantu tenaga. Iya, betul. Kalau kita tidak bisa bantu tenaga, kita bantu publikasi. Itu sih. Kalau saya lihat teman-teman bergerak di dunia ini seperti ini, sebenarnya teman-teman ini yang sudah pernah punya jasa untuk kita juga sebenarnya. Betul. Sebenarnya kayak Komiu Bar kan, ini bukan ini fakta ini. Komiu bergerak lagi sekarang di podcast seperti ini. Tapi sebelumnya kan Komiu kan bergerak di dunia IO kan. Tapi secara tidak langsung waktu dulu itu Bar pernah ngangkat sebuah brand atau toko-toko yang ada di Palu diangkat begini sampai terkenal sekali. Jadi sebenarnya ini bentuk terima kasihnya kita lah. Kan kalau misalnya ada satu teman yang sukses, ini sukses, kalau orang sukses kumpul kan enak, Bar. Iya, betul. Masa kita mau harus senang-senang di atas penderitaannya orang? Janganlah. Jadi kalau saya senang, kamu orang juga harus senang. Betul. Seperti itu sih target. Berarti untuk sekarang Sunrise masih absurd. Maksud saya memang di mana peluang dan itu realistis sekali, saya setuju itu. Harus begitu saya rasa. Di dunia di dunia ekonomi bahaya sebenarnya. Saya dulu idealis dulu. Kalau tidak bakar tidak keren. Ketawa kan? Harus bakar saya. Boneka-boneka sekarang. Harus begini sekarang. Jadi sebenarnya dibuka hati itu. Sebenarnya. Keluar dulu ini bareng. Dibuang dulu keakuan itu, dilepas baik-baik, baru pikir baik-baik. Oh ini bagus. Kalau ini hanya segelintir orang yang suka, intinya pintar saja lihat peluang. Iya, memang Adin jujur tadi dia tidak akan mempertahankan idealis. Tidak. Walaupun bergerak dari dunia fashion bisa saja jadi penjual sampo nantinya Sunrise. Pokoknya di mana peluang? Betul. Kayak seperti saya bilang tadi, kalau misalnya saya Sunrise ke depannya di dunia kosmetik, kalau di situ lebih menghasilkan kenapa tidak kan? Gas. Siapa tahu jadi channel YouTube juga nanti Sunrise. Kenapa tidak juga kan? Biarlah waktu yang menjawab. Asik. Mantap. Makasih sekali nih Din. Sudah banyak kita berbagi cerita. Jam 3:30 subuh ini. Tapi saya happy di sini, Bar. Happy. Jangan kita berhenti berarti. Iya, kenal ya. Happy sekali saya di sini. Yang penting belum ada itu obat telepon, kita gas aja. Tunggu dulu, Din. Sunrise ini artinya apa? Matahari terbit kan? Iya, betul. Sunset terbenam. Iya. Sunrise terbit kan? Iya. Kenapa sunrise? Jadi sunrise itu matahari baru terbit kan, baru lagi merah-merahnya langit itu. Baru mau mulai. Jadi filosofinya itu, Bar, di waktu itu kan duha kan, di waktu duha kan. Jadi betul. Di waktu itu saya rasa Tuhan memberikan amanah kepada seluruh malaikatnya untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia ini, Bar. Iya. Itu sunrise, makna dari sunrise. Kalau ini
saya sendiri seperti awal, itu. Jadi awal. Betul. Sama dengan bola tadi, buka pintu. Iya. Dia membuka akan mendapat. Jadi sunrise ya, itu memang filosofinya. Iya, betul. Yang sudah pernah diceritakan sama orang atau baru di sini? Jadi awal. Ada yang pernah tanya kau? Banyak yang tanya. Saya jelaskan seperti itu. Ceritanya itu ya. Nah, dan banyak yang terkesima. Sunrise. Minum Bar. Siapa yang punya tempat ini? Dia kan masuk sponsor di sini. Jadi present sunrise sudah nanti tolong jawab ini. Harus itu Bar, harus. Wih, harus. Kurang ajar nih ini. Proposal tanda tangan. Bikinkan invoice cepat ini. Akhirnya sekarang seiring berjalannya waktu, Sunrise masih bergerak di dunia thrift. Alhamdulillah Bar. Jauh sekali di Tondo ini. Iya, oke. Kau tidak berpikir mau buka di dekat-dekat sini sedikit? Memang namanya pengusaha. Pasti dia ingin bagaimana usahanya itu berkembang. Ada cabang. Betul, harus. Target memang harus ada. Jadi sebenarnya target saya memang tahun ini saya akan cari tempat lagi di dalam kota sini, Bar. Palu Barat kah, Selatan kah, atau mungkin intinya dalam kota sini. Iya, intinya dalam kota sini. Jauh lah di sana. Iya, betul. Insya Allah. Tapi ada enggak orang yang dari kalau Kubula yang mau beli di sana? Dekat itu, Bar. Di mana? Dari Kulawi orang beli di sana. Sigi, Parigi, Poso, ke Sunrise. Serius. Marketmu apa, Din? Facebook apa? Instagram. Iya, Instagram. Nanti saya yang paling kota. Apa? Boleh. Iya. Boleh. Jangan kamu atur di sini, Boleh. Sip. Yang penting Pak Jeko juga naik di sini ya. Harus dia support, Bar. Saya tidak lihat nominal sekarang. Iya, saya cuma mau lihat bentuk supportnya teman-teman. Dorang ini tidak kasih uang saya. Dorang kasih kopi sudah selesai. Aduh curhat. Tidak, bukan masalah itunya. Maksudnya sekarang kita tidak lihat nominal. Saya jujur ada yang tawari saya bisa kasih berapa untuk kasih masuk brand di situ, Bang. Saya bilang saya tidak berani kasih harga kau. Untuk apa kira-kira? Saya belum bisa kasih apa-apa juga kau. Kalau kau support, saya support juga jualan. Itu saja. Intinya sebenarnya kita baku support sih. Intinya di subbreaker dulu. Iya nanti biarkan waktu yang menjawab. Betul. Karena saya tidak bisa kasih kontribusi apa juga untuk Pak Jeko. Pak Jeko kasih saya 2 juta misalnya. Saya bisa kasih apa untuk Pak Jeko? Pembeli? Tidak publikasi, Bar. Tapi tergantung Pak Direktur. Kalau Pak Direktur bilang 5 juta ya sudah. Tantangan saya kan. Terima kasih sekali. Alhamdulillah. Kita sudah lumayan banyak bercerita malam ini. 3:30 ini. Jam berapa sebenarnya nih? 3:30. Baru jam 12. Lupa. Terima kasih juga ya Second House yang saya salut sekali dengan Second House. Dari pertama ini podcast sampai sekarang dia masih setia temani. Oke. Thank you Second House. Kemudian Resota Jaya yang sudah kasih kita meja. Bisa beli ini dikasih saya ini Akbar Damis. Dia kasih ini dan kursi. Pak Jeko kasih apa, Bos? Itu yang paling penting. Penting sekali itu. Satu kali bicara langsung tuh. Luar biasa. Aduh ya Allah. Tidak tende. Maksudnya tidak ada yang dibantahkan sudah itu. Apa yang dibantahkan? Doa itu lebih dari segalanya sebenarnya. Imanku lagi. Allahu Akbar. Oke, kita bicara di belakang layar saja. 3 hari. 3 hari, jangan lupa 3 hari. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai dan selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.